layar kok. Ya punya sendiri apa gimana? Aku dulu sendiri. Kau punya nggak? Punya. Ya udah. Halo, selamat sore teman-teman semua. Oh ini sebentar ya, tulisannya kok belum berubah. Masih hak pekerja, bagaimana ini? Halo Kak D351, halo. Selamat bergabung. Selamat bergabung di live TikTok BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Silahkan yang ingin menanyakan mengenai BPJS Kesehatan atau JKN, silahkan langsung di komen saja. Halo Kak Haijal, halo Kak P, selamat datang. Nah, kali ini tema kita adalah alur layanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Oke, ini saya mau ganti tulisannya dulu. Minta bantuannya untuk tap-tap layar ya Kak. Selamat datang Kak Bibi. Selamat datang Kak Kudus. JKN bermanfaat. Oke, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Selanjutnya nih, aku mau tulis gimana ya? Kamu datang saat izinkan komentar. Selamat datang Kak Salsa. Selamat datang Kak Jimbot Alamsyah. Selamat datang Kak Rahmawa. Yuk, yang mau bertanya mengenai BPJS Kesehatan dipersilakan ya. Sebentar ya Mbak. Nah, ini dia. Sebentar. Saya ketik dulu. Jangan dong. Alur layanan berobat. Menggunakan JKN. Oke, sudah berubah? Berapa? Di paling atas. Belum. Wah, belum ini. Belum. Sebentar ya teman-teman. Alur layanan JKN. Oke. Kirim. Sudah ya. Oke, ini Kak sudah ada pertanyaan nih dari Kak Arfa. Ganti alamat bisa nggak Kak? Maksudnya pindah vaskes. Oh ya, di sini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan. Kali ini saya bersama dengan Kak Yekti. Kak Yekti ini adalah semuanya. oh, boleh langsung perkenalan aja ya Kak ya. Oke, silahkan Kak Yekti, perkenalan dulu Mbak. Oke, halo teman-teman semua. Namaku Yekti dari staf EP3RS KC Kebumen. EP3RS itu apa? EP3RS itu edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Gitu Kak Farda. Oke nih, berarti Mbak Yekti ini biasa melayani peserta yang membutuhkan informasi dan penanganan pengaduannya. Oke nih, kali ini ada Kak Arfa Kak. Bagaimana cara pindah vaskes? Fasilitas kesehatan terdaftar. Oke, untuk Kak Arfa ya, kalau untuk pindah vaskes itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN, bisa melalui WA Pandawa, atau bisa juga ke kantor terdekat gitu. Kemudian, Nah, pindah vaskesnya tuh bisa berapa kali tuh Kak? kalau untuk pindah vaskesnya itu paling cepat bisa 3 bulan sekali. Gitu,
Kak. Dan kalau pindah vaskes itu misal nih Kak Arfa pindah di hari ini, vaskes yang baru bisa aktif di tanggal 1 di bulan berikutnya. Iya, betul. Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Resta, Kak cara cairin BPJS gimana ya? Mohon maaf mungkin ini untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan, mohon maaf. Tapi kalau maksudnya adalah BPJS Ketenagakerjaan bisa menghubungi BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek ya Mbak ya. Nih dari Kak Narail nih, Kak cara aktifin BPJS pemerintah gimana ya? Kalau untuk aktifin BPJS pemerintah itu berarti yang PBI ya, penerima bantuan iuran itu nanti menghubungi dinas sosial setempat. Nanti sifatnya pengusulan dulu. Kalau memang masuk kriteria sebagai penerima bantuan iuran, nanti akan diajukan dari dinas sosial ke BPJS kesehatan setempat gitu. Oke. Selanjutnya nih dari Kak Sinta Agnesia Sum 74. Ini bisa buat kartu KIS anak TK Bunda. Dan mungkin ya, Iya, dan maksudnya ya. Bunda. Kalau kartu KIS mungkin ya Mungkin maksudnya. maksudnya kartu KIS ya, kartu Indonesia Sehat. Gitu. Kartu Indonesia Sehat itu kalau untuk di kantor, kartu cetaknya itu kan saat ini sudah tidak melakukan pencetakan kartu Kak. Jadi nanti bisanya menggunakan kartu digital di aplikasi Mobile JKN, atau bisa juga nanti bisa menggunakan KTP, atau kalau misalkan untuk anak itu berarti pakainya KIA atau kartu identitas anak. Nanti pakainya NIK-nya masing-masing peserta gitu. Yang ada di kartu keluarga. Jadi sekarang BPJS Kesehatan itu datanya sudah terintegrasi dengan di KTP. Jadi kalau mau berobat sudah tidak perlu membawa kartu JKN atau Ya. KIS-nya, karena KTP-nya sudah bisa digunakan untuk berobat, NIK-nya. Selanjutnya nih dari Kak Narail nih, Kak Yati yang tadi nanya cara mendaftar KIS, punya suaminya aktif sebagai penerima bantuan iuran, tapi punya Ibu Narail ini aktif tapi punya suaminya nggak aktif. Kalau untuk aktivasi kepesertaan, kalau misalkan PBI penerima bantuan iuran itu caranya sama Kak. Jadi pengusulan ke dinas sosial dulu. Tapi kalau misalkan berkenan yang peserta mandiri, nanti bisa melalui WA Pandawa atau bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ini WA Pandawa di sini ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Isna Hidayatul Rifa, info lamar Kak bisa cek web rekrutmen BPJS Kesehatan ya, atau Instagram BPJS Kesehatan yang sudah centang biru. Oke, selanjutnya nih dari Kak Via FHI ya. Cara masukkan anggota baru gimana Kak? Soalnya nggak bisa-bisa. Kalau untuk penambahan itu sama Kak, bisa melalui WA Pandawa juga, atau bisa juga dicoba melalui aplikasi Mobile JKN, atau kalau misalkan dekat dengan kantor BPJS juga bisa ke kantor langsung. Begitu ya Kak Via. Selanjutnya dari Kak Tralala Trili. Ada Kak Yekti. Halo Kak Trali, disapa dulu Kak. Halo Kak, siapa ya? Nama aslinya coba sebutkan siapa Kak? Oke. Selanjutnya nih dari Kak Anis. Kak, saya download JKN, Mobile JKN ya maksudnya. Warga 3, kok yang satu nggak masuk ke data JKN? Kenapa ya Kak? Nggak masuk ke aplikasinya berarti ya. Mungkin itu pertama beda segmen. Jadi kalau beda segmen itu memang harus mendownload aplikasi sendiri. Atau kalau misalkan sama-sama yang dari penerima bantuan iuran tapi nggak masuk ke Mobile JKN-nya, itu bisa jadi karena waktu atau pendaftarannya itu beda. Jadi Didaftarkan oleh pemerintahnya itu berbeda ya. ya. Betul. Jadi tahunnya mungkin beda, tidak secara bersamaan. Nah, itu untuk solusinya bisa di-downloadkan Mobile JKN sendiri dengan menggunakan NIK dari peserta tersebut gitu. Betul, begitu Kak Anis. Selanjutnya nih dari Kak inisial EY. Kak mau ngaktifin buat SKCK langsung datang ke kantor kah? Pembuatan SKCK. Untuk cara pembuatan SKCK. Oh, Jadi gimana daftar BPJS-nya?
Kalau untuk pendaftaran BPJS bisa melalui WA Pandawa ya Kak ya. Jadi nanti bisa dicek dulu. Setelah itu bisa dipilih yang pendaftaran peserta baru. Gitu. Selanjutnya nih dari Mael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak mau tanya dulu, dapat KIS pemerintah tapi diblokir semua sekeluarga. Kalau yang dari pemerintah itu kan memang sudah ranahnya dari pemerintah ya Kak ya. Jadi bisa sewaktu-waktu memang akan dinonaktifkan. Itu sesuai dengan kondisi saat ini, apakah memang masih masuk kriteria sebagai penerima bantuan iuran atau tidak. Kalau misalkan memang merasa masih berhak, bisa mengajukan ulang ke dinas sosial, atau kalau misalkan menghendaki sebagai peserta mandiri, bisa daftar sebagai peserta mandiri melalui WA Pandawa juga. Oke, begitu Kak Mael. Selanjutnya nih dari Kak Endro Saputra. B. Cuma B. Ayo, Kak B. C. Selanjutnya dari Kak Sinta Agnesia Sum 74. Daerah mana ini Kak? Kami BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Itu. Oke. Kak Endro juga nanya wilayah mana Kak? Kantor Cabang Kebumen ya. Selanjutnya dari Kak Gita _NR25. Kak kalau email dan nomor HP-nya lupa, gimana? Nggak bisa buka aplikasinya, nggak bisa buka aplikasi mobile JKN. Email dan Nomor HP-nya lupa. nomor HP-nya lupa. Berarti nanti bisa update identitas dulu Kak. Kak, Jadi boleh ke tengah lagi, bisa geser lagi. Jadi kita Oke. sepuluh ya. Jadi nanti update identitas dulu, nomor handphone sama emailnya bisa melalui WA Pandawa. WA Pandawa ini perubahan data peserta ya Kak ya. Iya, betul. Nanti Kak Gita bisa pilih opsi yang administrasi. Begitu. Selanjutnya dari Kak Febrian N-nya 3. Kak kalau mau mengaktifkan BPJS yang ditangguhkan bagaimana ya Kak? Statusnya tidak aktif karena penangguhan biasa. Oh, kalau penangguhan pembayaran itu kan artinya sudah terdaftar tapi belum melakukan pembayaran iuran pertama Kak. Jadi nanti kalau memang untuk virtual account-nya masih terbuka, nanti bisa dilakukan pembayaran, bisa di e-commerce Ya di e-commerce atau di e-commerce yang hijau atau yang oranye gitu. di minimarket juga bisa, Bisa ke mobile banknya banking langsung juga bisa. Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Endro Saputra. Mbak kalau mau bikin gimana? Bikin BPJS maksudnya ya. Pendaftaran peserta baru bisa melalui Pandawa nih. Bisa pilih opsi administrasi, bisa juga di mobile JKN, atau bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa persyaratan NIK dan nomor rekening tabungan. Oke, selanjutnya nih. Oke, Kak Rafa nanya cara buat BPJS gimana, barusan sudah terjawab ya. Dari Kak Santan, Mbak Badetaken, monggo. Begitu. Selanjutnya nih, oh ya Kak, ini banyak banget yang nanyain tentang cara aktifin BPJS pemerintah. Mungkin bisa dirangkum jawabannya nih. Kalau untuk aktifin BPJS yang dari pemerintah itu caranya bisa ke dinas sosial di wilayah masing-masing Kak. Jadi nanti bisa ditanyakan terkait dengan persyaratannya di sana. Kemudian nanti dari dinas sosial apabila memang masuk kriteria sebagai penerima bantuan iuran, maka dari dinas sosial akan mengajukan ke BPJS Kesehatan seperti itu. Mengajukan ke dinas sosial atau ke kantor desa ya Kak ya? Bisa Kantor ya? desa bisa, cuma nanti dari masing-masing desa biasanya aturannya berbeda. Oh iya. Oke, selanjutnya dari Kak Bunzi. Kak aku pakai aplikasi JKN, terus satu orang nggak masuk, tiba-tiba dapat yang dari pemerintah, itu kenapa ya? Kalau yang dari penerima bantuan iuran itu kan memang sudah jadi ranahnya dinas sosial ya Kak. Jadi kalau memang peserta tersebut memang masuk kriteria, itu memang akan diusulkan sebagai penerima bantuan iuran. Ketika memang sebelumnya belum pernah terdaftar sama sekali dan belum punya kartunya, nanti bisa mendownload aplikasi mobile JKN menggunakan NIK
peserta tersebut. Nanti untuk kartunya berupa kartu digital. Jadi kalau misalkan mau digunakan untuk berobat, bisa menunjukkan kartu KIS digital tersebut atau bisa menggunakan KTP-nya gitu Kak. Oke, selanjutnya nih dari Kak Angela. Kak, kalau mau bayar tunggakan iuran bawa apa aja ya? Membayarkan tunggakan cukup menunjukkan nomor kartu aja bisa sih Kak, nomor kartu, atau kalau ada di aplikasi Mobil JKN itu kan ada nomor virtual account-nya. Nanti bisa dibayarkan di minimarket ya Kak, atau bisa di e-wallet, e-wallet hijau itu atau di yang mobile orange. banking juga bisa. Mobile banking atau ke banknya langsung juga bisa. Jadi kalau kakak belum tahu virtual account-nya berapa, bisa cek juga di ini nomor Pandawa di 08118 165 165. Betul. Oke, kami bacakan pertanyaan dari yang atas ya, jadi mohon maaf. Dari Kak Faris Rahman, kenapa sekarang Mobil JKN nggak bisa screenshot Kak? Kalau tidak bisa screenshot itu kan berkaitan dengan privacy. Jadi nanti mungkin bisa, kalau untuk nomor kartu bisa disimpan di handphone ya. Misalkan nanti kalau misalkan membutuhkan, kalau handphonenya dibawa itu kan bisa ditunjukkan langsung. Tapi kalau hanya untuk menuliskan nomor kartunya bisa diketikkan saja, nanti disimpan di aplikasi lain. Begitu. Selanjutnya dari Kak SZA 14. Kalau anak baru lahir itu nantinya terdaftar oleh pemerintah otomatis atau harus daftar pribadi Kak? Kalau untuk bayi baru lahir itu untuk kepesertaannya mengikuti dari kepesertaan ibu kandung Kak. Jadi kalau misalkan memang ibu kandungnya terdaftar aktif sebagai penerima bantuan iuran, maka otomatis untuk anaknya akan mengikuti. Tapi kalau misalkan ibu kandungnya itu terdaftar sebagai peserta mandiri atau juga mungkin terdaftar dari tempat kerjanya, itu pun sama mengikuti kepesertaan ibu kandung. Oke, begitu ya Kak. Selanjutnya nih dari Kak Umi Fatir _Fahri. Kakak, itu nomor Pandawa bisa buat proses pemindahan dari BPJS pemerintah ke BPJS berbayar ya? Bisa banget. Nah, nanti Kak Umi Fatir bisa chat di 081181051665, lalu bisa pilih opsi administrasi, kemudian akan dikirimkan link, bisa klik linknya lalu pilih pengalihan kepesertaan ya Kak? Iya, betul. Oke, dengan disiapkan persyaratannya yaitu NIK, KK, dan buku rekening tabungan. Nah, selanjutnya dari Kak S.ST, ini 2. Cara merubah yang dari pabrik terus diubah jadi mandiri gimana? Jadi ini tadinya peserta PPUK atau pekerja penerima upah. Gimana tuh Kak caranya? Kalau untuk perubahan segmen itu sama Kak, bisa melalui WA Pandawa itu tadi, nanti dipilihnya yang perubahan segmen peserta, atau bisa juga ke kantor terdekat BPJS Kesehatan. Tuh persyaratannya sama juga seperti tadi, nomor rekening, KTP atau KK. Selanjutnya dari Kak Mas Rangga, berarti enggak Kak ya, udah Mas Rangga. Mas Rangga. Ya, Kak, bisa nggak kalau anak dan istri vaskes di Kebumen tapi vaskesnya di Jakarta, bisa begitu nggak ya? Bisa Kak. Kalau untuk vaskes itu kan sesuai dengan domisili dari masing-masing peserta Kak. Jadi kalau untuk istri dan anaknya memang masih domisili di Kebumen, kemudian untuk kakaknya domisili di Jakarta, itu bisa berbeda sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang. Betul, dipilih vaskes yang terdekat gitu ya. Dan cara ngubahnya juga bisa di Pandawa, bisa di Mobil JKN. Selanjutnya, ini dari Kak Umi Fatir, Kakak tolong dong direspon. Sudah direspon ya barusan ya. Selanjutnya nih dari Kak Firda Alia. Kak, Pak suami belum punya KIS tapi saya dan anak sudah punya KIS. Apa bisa diajukan Kak dan gimana caranya? KIS itu berarti kartunya atau sebagai penerima bantuan iuran nih. Kalau untuk kartunya nanti bisa mendownload aplikasi Mobil JKN. Kalau untuk penerima bantuan iuran nanti bisa melalui usulan ke dinas sosial setempat. Begitu.
gitu. Soalnya dari Kak, panggil aja Lala titik. Kak, kalau misal mau ganti ke Mandiri lagi nggak pakai peklaring apa bisa? Bisa ya, Lala ya berarti ini. Bisa tanpa peklaring karena kita berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kalau mau mencairkan harus pakai peklaring ya Mbak ya. Jadi sebelumnya jika kakaknya ini ditanggung oleh pemerintah kemudian akan beralih ke Mandiri, bisa langsung saja dialihkan, bisa ke kantor cabang, bisa juga ke fitur layanan Pandawa atau mobil JKN dengan persyaratan itu KTP atau KK dan nomor rekening tabungan. Tapi dengan catatan juga ya Kak, jadi untuk statusnya yang PPU itu sebelumnya dipastikan dulu sudah nonaktif. Gitu. Jadi setelah nonaktif baru bisa dialihkan menjadi peserta mandiri. Betul. Selanjutnya nih, ini sudah Kak Satria Piningit Mantul BPJS Kebumen. Terima kasih. Thank you Kak. Kak atau Pak ini ya. Selanjutnya nih dari Kak Sulis, bundahnya Zah. Kak tanya kalau BPJS yang bayar bisa masuk golongan yang masuk BPJS pemerintah nggak ya? Ya seperti yang sudah tadi disebutkan nggih Kak, lo mau mendaftar sebagai penerima bantuan iuran atau yang dibiarkan oleh pemerintah itu bisa melakukan pengajuan ke dinas sosial setempat, kemudian akan diverifikasi, harus diverifikasi karena harus dilihat dulu kondisinya apakah memang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran atau tidak gitu. Dari Kak Toko Ana, Kak mobile JKN-ku lupa password ya mungkin maksudnya. Pas mau ganti kenapa SMS-nya nggak masuk ya Kak? Kalau SMS nggak masuk itu biasanya ada dua sebab sih Kak. Yang pertama bisa jadi karena nomor handphonenya beda dengan nomor yang terdaftar di sistem kepesertaan kami. Kalau misalkan memang nomor handphonenya sudah beda, nanti bisa update dulu di Pandawa di WA ini. Atau yang kedua itu ketika nomor handphonenya masih sama, itu bisa jadi karena pulsanya tidak mencukupi Kak. Jadi nanti bisa dipastikan pulsa regulernya, jadi pulsa SMS ya, bukan yang buat paketan internet, itu bisa diisikan dulu. Mungkin bisa diisi minimal 10.000 sudah bisa masuk ya Kak ya. Nanti bisa dicoba lagi setelah dilakukan dua cara itu tadi Kak. Oke, selanjutnya nih dari Kak Shilov. Maaf, KIS pemerintah itu ada jangka waktunya enggak Mbak? Kalau jangka waktunya tidak ada, tetapi memang karena namanya itu penerima bantuan iuran dari pemerintah ya Kak, jadi nanti sesuai dengan kewenangan dari dinas, dari pemerintah itu sendiri, jadi dari Kementerian Sosial, apakah sesuai memang masih masuk kriteria sebagai penerima bantuan iuran atau tidak gitu. Karena sifatnya kan bergantian Kak, jadi memang tidak bisa selamanya. Ya tidak bisa dipastikan selalu aktif. Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Rindu KD. Kak, adik aku nggak pernah pakai BPJS tapi pernah aktif waktu lalu, terus sampai sekarang ditagih, gimana ya? Kalau untuk peserta mandiri itu kan memang untuk kepesertaan BPJS Kesehatan itu kan memang terutama peserta mandiri ya, itu berlakunya seumur hidup Kak. Dalam artian memang ketika sudah terdaftar sebagai peserta mandiri memang akan terus berjalan untuk tagihan iurannya ya. Nah itu nanti silakan bisa dilakukan pelunasan kalau memang merasa berhak untuk menerima bantuan iuran, mungkin bisa dicoba diajukan ke dinas sosial, atau kalau nanti adiknya sudah mulai bekerja mungkin bisa dari kantornya atau dari perusahaannya bisa mendaftarkan BPJS-nya, nanti bisa diajukan sebagai PPU atau Kerja penerima upah. Oke, Mbak mau minum dulu? Boleh, silakan. Karena pertanyaannya sangat banyak. Oh iya. Selanjutnya nih dari Kak Queen Caputri 39. KIS aku dihapus, cara aktifinnya bisa nggak Kak? Untuk Kak Queen Caputri, cara mengaktifkan
kartu BPJS yang sudah tidak aktif ada 2 cara ya. Kalau misal sebelumnya penerima bantuan iuran kemudian akan mengajukan lagi sebagai penerima bantuan iuran, bisa mengajukan ke dinas sosial setempat. Tapi kalau Kak Queen ini mau mengaktifkan sebagai peserta mandiri juga bisa banget, bisa melalui fitur layanan Pandawa, Mobile JKN, atau bisa datang ke kantor cabang terdekat. Oke nih Kak, dari Kak Ajis _ aplikasi JKN jika dikaitkan dengan Bank BCA, jika mau mencabutnya kembali gimana Kak? Auto debit. Oh, auto debit. Kalau misalkan untuk auto debit itu kan nanti kaitannya dengan bank ya Kak ya. Jadi kalau misalkan mau dinonaktifkan nanti bisa ke bank BCA-nya dulu. Nanti dilaporkan untuk pemberhentiannya, kemudian di waktu yang sama atau di hari yang sama nanti langsung ke auto debit atau ke bank yang baru yang dituju Kak. Jadi nanti harus di hari yang sama untuk perubahan rekeningnya itu. Begitu. Selanjutnya dari Kak Putri Puspitasari, apakah BPJS Ketenagakerjaan itu kalau orangnya sudah meninggal apa bisa dicairkan? Untuk Kak Putri bisa menghubungi BP Jam Sostek ya, karena kami BPJS Kesehatan mengelola Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tadi ada ini nih dari reply, salam buat Kak Farda dan Miss Yakti. Salam, assalamualaikum. Salam. Nih dari Kak Irfan Fantaria, Kak kalau saya dari perusahaan ke Mandiri udah start pertama mau turun kelas atau dinonaktifkan bisa nggak? Dari Turun kelas Kak. Mandiri. Oh bisa. Kalau mau turun kelas itu nanti setelah terdaftar 1 tahun di kelas yang terakhir ya Kak ya. Jadi kalau misalkan baru saja beralih dari yang penerima upah menjadi mandiri, setelah 1 tahun terdaftar di kelas yang sekarang itu nanti setahun ke depan itu baru bisa diturunkan kelasnya. Tapi mohon maaf untuk nonaktif tidak bisa ya Kak, karena kepesertaan JKN itu bisa nonaktif hanya karena 2 alasan. Yang pertama, jika Kakak pindah ke luar negeri. Kemudian yang kedua, ketika peserta tersebut meninggal dunia. Selanjutnya nih, dari ini sudah dari Kak Agung. Oh sudah. Kak Cheesecake, Kak kalau KIS beda sama nama KTP, beda 1 huruf gimana ya Kak? Nanti bisa edit nama atau edit identitas di Mobile JKN atau bisa juga melalui WA Pandawa Kak di sini nomornya. Oke, selanjutnya apa bedanya kartu KIS anak sama kartu? Oke, dari Kak Sinta Agnesium 74 ini tadi juga sudah bertanya ya, ini pertanyaan yang lain Kak, kalau buat KIS anak baru lahir apa bedanya kartu KIS anak sama kartu KIA itu Kak? Kartu KIS anak, kalau kartu KIS itu kan kartu Indonesia Sehat ya Kak ya, yang menerbitkan itu kan dari BPJS Kesehatan. Tapi untuk saat ini memang kartunya sendiri itu hanya bisa di-download dari aplikasi Mobile JKN. Jadi bentuk KIS-nya itu KIS digital. Tapi kalau untuk KIA itu kan penerbitnya dari Dinas Dukcapil dan itu sebagai kartu identitas penduduk ya, kependudukan. KIA itu kan singkatan dari kartu identitas anak. Nah, kaitannya KIA dengan BPJS Kesehatan itu karena untuk saat ini sudah terintegrasi ya Kak ya untuk data BPJS Kesehatan dengan Dukcapil. Jadi ketika akan digunakan untuk mengakses layanan kesehatan, selain bisa menggunakan KIS digital itu tadi, bisa juga menggunakan KIA itu Kak yang berisi kartu identitas itu. Oke, selanjutnya dari Kak Syahrul Putra Jaya Soka. Wah, ini orang Kebumen ini, Soka banget namanya. Kak, kalau sudah punya nomor BPJS bayi, urutannya gimana ya? Berarti bayinya sudah terdaftar ya. Kalau sudah terdaftar, misalkan masih atas nama bayi nyonya, itu silakan bisa dilakukan update nama sesuai dengan identitasnya. Jadi nanti untuk tahapannya bisa lapor ke Capil dulu, untuk anaknya bisa didaftarkan NIK beserta nama lengkapnya, kemudian nanti melakukan updating data
sesuai dengan NIK atau KK tersebut melalui WA Pandawa atau kantor BPJS terdekat, atau bisa juga di aplikasi Mobil JKN. Nah, nanti setelah update data berhasil, untuk kartunya sendiri ada di aplikasi Mobil JKN juga, Kak. Oke, begitu ya Kak Syahrul Putra Soka. Selanjutnya dari Mama Rayanza. Wah, Nagita Slavina ya. Wah, kita dipotong sama Nagita Slavina ini. Halo Kak, Mama mau Gigi. tanya. Ya, Mama Gigi. JKN orang tua aku nggak bisa login karena sudah terdaftar dari RS. Itu gimana ya? Jadi nggak bisa login? Kalau untuk login itu kan sesuai dengan identitas dari masing-masing peserta, Kak. Jadi sebetulnya tidak ada pengaruh ketika sudah pernah digunakan dari ke rumah sakit. Kalau misalkan lupa password atau lupa kata sandi, nanti ketika mau login dipilih menu masuk, kemudian di bawah itu ada menu lupa kata sandi. Jadi nanti itu diklik saja. Setelah itu nanti bisa dibuatkan password atau kata sandi baru. Setelah itu nanti login kembali menggunakan nick dan password baru yang baru dibuat. Oke, begitu ya. Selanjutnya dari Kak Manusia Cancer. Kak, loker BPJS biasanya di-share di mana? Untuk loker BPJS Kesehatan bisa dipantau di web rekrutmennya BPJS Kesehatan RI, atau bisa juga pantau di media sosial BPJS Kesehatan yang resmi yang ada centang birunya. Oke, selanjutnya Kak, kalau ngaktifin KIS yang udah mati, persyaratannya gimana aja ya? Persyaratannya apa saja ya? Dari Kak Kun Suratun Hasanah. Untuk persyaratannya itu nanti ada KK, KTP, kemudian buku rekening. Nanti untuk pengaktifan atau pendaftarannya sendiri bisa melalui WA Pandawa, atau bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Begitu, selanjutnya nih dari Kak. Wah, langsung loncat ke paling bawah nih. Mohon maaf kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab bisa dituliskan lagi ya. Mohon maaf. Selanjutnya nih dari Kak Dila Mutiara 15. Kakak mau tanya, kalau cetak kartu di kantornya langsung apa bisa? Untuk kartu saat ini kami hanya bisa menggunakan kartu KIS digital, Kak, atau kartu Indonesia Sehat digital yang bisa di-download atau diakses melalui aplikasi Mobil JKN. Nanti silahkan bisa di-download dulu ya, Kak, ya, untuk aplikasinya. Kemudian bisa melakukan pendaftaran akun kalau belum pernah terdaftar, atau bisa klik masuk dan lupa kata sandi kalau sebelumnya sudah pernah terdaftar namun kata sandinya atau passwordnya lupa. Oke, selanjutnya dari Kak A. Tadi ada B, sekarang ada A. Lengkap ya? Lengkap nih. Sampai Z nanti, Oh, iya. jangan. Apa benar ada pemutihan BPJS yang menunggak? Untuk ini ditunggu ya informasi secara resminya, karena masih dalam proses. Ya, betul. Untuk saat ini masih belum ada terkait dengan informasi resminya. Nanti kalau memang sudah ada pasti akan kami informasikan lebih lanjut. Oke, selanjutnya dari Kak User 615 sekian. Kak, aku dulu pernah download JKN KIS. Maksudnya mau JKN ya mungkin ya. JKN. Tapi HP ku hilang. Terus kalau mau daftar lagi gimana? Kalau sebelumnya sudah pernah terdaftar, nanti tinggal download kembali aja, Kak, di handphonenya yang baru. Nah, setelah itu bisa login kembali. Kalau misalkan kata sandi atau passwordnya lupa, bisa klik lupa kata sandi dulu. Setelah dibuatkan sandi yang baru, nanti loginnya pakai NIK sama password atau sandi yang baru. Oke, selanjutnya dari ST Kampul. Wah, seger banget ini, Mbak. Tapi lagi hujan ya, Kak? Oh iya. Selanjutnya ini, Kak, aku sudah menikah tapi belum memperbaharui KK dan KTP. Kalau hamil apa bisa buat berobat menggunakan BPJS? Kalau untuk penggunaan kartu atau kepesertaan sendiri itu kan yang penting untuk status kepesertaannya itu aktif. Cuman kami sarankan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi bisa updating data dulu ke kantor Capil ya, Kak. Jadi nanti
diupdate sesuai dengan keluarga yang sekarang, jadi dijadikan satu dengan suaminya atau istrinya. Nah, nanti setelah punya kakak yang terbaru bisa dilaporkan ke kami, ke BPJS Kesehatan, bisa melalui WA Pandawa atau kantor terdekat. Setelah itu nanti ketika anaknya sudah lahir, kepesertaan otomatis akan mengikuti ibu kandung. Dan untuk saat ini terkait dengan bayi baru lahir itu bisa langsung didaftarkan oleh Vaskes, baik dari klinik, puskesmas ataupun dari rumah sakit. Nah, pendaftarannya itu sendiri nanti bisa menggunakan atas nama bayi nyonya ketika masih belum mempunyai atau terdaftar NIK-nya, tapi kalau misalkan sudah terdaftar NIK nanti bisa didaftarkan dengan sesuai dengan identitas kependudukan bayinya itu. Gitu. Itu juga menjawab pertanyaan dari Kak Suci A ya untuk membuat KIS untuk anaknya. Gitu. Selanjutnya dari Kak Heri, Kak, saya punya tunggakan 2 tahun, apa bisa gratis buat cucu saya, mau kerja nggak ada uang buat bayar. Untuk Kak Heri ini ada tunggakan BPJS 2 tahun karena memang BPJS hanya menagihkan tunggakan iuran itu maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Nah, apabila peserta JKN ini merasa sulit untuk membayar secara langsung tunggakan tersebut, peserta JKN bisa memanfaatkan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Itu adalah program dari BPJS Kesehatan untuk membantu meringankan teman-teman dengan membayarkan iuran dengan cara dicicil. Nah, untuk tahapan cicilannya bisa disesuaikan dengan kemampuan, bisa mendaftar program rehab ini di mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya, wah, banyak sekali yang nonton. Oke, ada nih. 9.800 ya, Kak. Itu jumlah like, Kak, mohon maaf. Kalau saat ini yang nonton ada 149 ini. Oh, salah. Iya. Dari Kak Gina Ulfa S. Kak, ortuku BPJS yang mandiri, tapi tiba-tiba punya bapak nggak bisa dibayar, hanya punya ibu saja yang bisa dibayar. Mungkin nanti bisa melakukan pengecekan ya, Kak. Bisa ke WA Pandawa dulu, nanti di menu informasi bisa ditanyakan, bisa melampirkan NIK ayahnya, nanti dicek dulu apakah memang masih terdaftar sebagai peserta mandiri atau sudah beralih yang dari pemerintah. Nah, ketika sudah beralih menjadi peserta yang dari pemerintah, itu memang otomatis kan akan terpisah nih, Kak, dari kepesertaan ibunya. Jadi nanti kalau misalkan namun untuk tunggakannya itu kan masih tetap terbaca. Nah, nanti kalau misalkan mau melunasi yang milik ayahnya, bisa melakukan pembayaran dengan nomor kartu milik ayahnya itu. Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Malin dan Duts. Kak, kalau BPJS PBI penerima bantuan iuran tidak pernah dipakai, gimana, Kak? Tapi anggota lain rutin kepakai. Tidak ada masalah sih ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau untuk pemakaian kepesertaan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan itu kan tergantung sesuai dengan kebutuhan ya, Kak, dari masing-masing pesertanya. Jadi tidak harus dipakai secara rutin seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya dari Kak Nisa. Kak, gimana caranya BPJS mandiri biar jadi BPJS PBI? Sebenarnya pertanyaan dari Kak Nisa ini sama dengan banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mohon disimak ya teman-teman yang ingin menanyakan cara mengubah BPJS mandiri menjadi peserta PBI atau penerima bantuan iuran. Sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya ya, Kak. Jadi nanti silakan bisa datang ke kantor desa dulu, atau nanti bisa ke kantor dinas sosial setempat. Kalau kantor dinas sosial itu kan di masing-masing kabupaten ya, Kak. Jadi nanti bisa datang ke sana langsung, bisa melakukan pengusulan. Setelah terdata dari dinas sosial, nanti akan melakukan survei.
dari kepesertaan atau kependudukan itu. Nah, nanti ketika memang setelah disurvei masuk kriteria atau bisa sebagai berhak intinya sebagai penerima bantuan iuran, nanti dari Dinas Sosial akan mengajukan atas nama tersebut ke BPJS Kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya nih dari Kak Nanda titik. Kak, jadi kalau BPJS Vaskes 1 di Semarang, sekarang tinggal di Bandung, bisa dipakai nggak ya jadinya? Kalau untuk pemanfaatan di luar domisili itu dari kami ada kebijakan bisa digunakan maksimal 3 kali kunjungan Kak dalam 1 bulan. Tapi kalau kakak sudah berdomisili di Bandung dan akan tinggal di situ untuk waktu yang lama, betul, nanti bisa melakukan perubahan Vaskes atau fasilitas kesehatan atau FKTP-nya itu. Nanti perubahannya bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa melalui WA Pandawa atau bisa juga ke kantor BPJS terdekat. BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan terdekat. Dari Kak She Avocado, bayar iuran BPJS itu sampai kapan sih Kak? Kalau untuk pembayarannya sendiri setiap bulan sepanjang 1 bulan itu bisa sih Kak. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 itu masih terbuka untuk pembayarannya. Jadi bisa dilakukan sewaktu-waktu. Yang penting tidak melewati bulan tersebut. Jadi harus di bulan berjalan Kak gitu, supaya menghindari status nonaktif karena premi atau tunggakan. Seperti itu. Sana dari Kak Mocoloko, BPJS Mandiri sudah 3 tahun nggak disetor, dinolkan daftar awal lagi, bisa nggak ya? Mohon maaf Kak Mocoloko, kalau dinolkan lagi sekarang ini belum bisa, tapi tagihan yang tunggakan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan itu maksimal hanya 2 tahun atau 24 bulan. Begitu. Kalau kakaknya tidak bisa membayarkan secara langsung, kakak bisa mendaftar program rehab atau rencana pembayaran berkah. Itu membayar tunggakan iuran dengan cara dicicil. Mendaftarnya bisa di fitur layanan Pandawa, di Mobile JKN, mohon maaf, atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Oke, selanjutnya mohon maaf ya Kak kalau pertanyaannya belum kami bacakan karena kami urut dari atas ya. Oke, dari Kak Aquarius, Kak kalau nama di BPJS 1 huruf salah gimana itu Kak? Itu kayaknya tadi udah ya Kak? Iya, tapi beda yang nanya nih. Oh beda? Oke, kalau untuk update identitas itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau misalnya aplikasi Mobile JKN-nya belum terupdate yang terbaru, misalkan belum bisa diupdate dari aplikasi, bisa juga melalui WA Pandawa. Ini selanjutnya dari Kak Diana Butterfly. Kak, aku kan udah lunasin BPJS-nya, tapi ada denda rawat inap, padahal nggak pernah dirawat inap. Kalau untuk taggingnya atau tulisannya ya Kak, Notification-nya gitu ya? keterangan di aplikasi Mobile JKN itu memang akan muncul Kak ketika memang sebelumnya pernah ada tunggakan iuran, tapi itu bukan berarti untuk denda tersebut wajib dibayarkan. Kalau misalkan kakak tidak melakukan atau menjalani rawat inap, nanti terkait dengan flag atau catatan atau keterangan tersebut bisa diabaikan saja Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Zendol Uzaid. Mbak, Mobile JKN ku lupa password gimana ya? Oke nih, Kak Zendol ini bisa login Mobile JKN dengan menggunakan NIK, kemudian kakak bisa pilih fitur lupa password di bagian bawah, tulisannya kecil. Nanti kakak bisa klik tulisan itu, lalu kakak bisa merubah passwordnya dengan password yang baru. Begitu. Ada yang nyariin Kak Wari. Wah, ada yang nyariin Kak Wari nih. Kak Wari ada ya sedang bekerja. Jadi kami tidak bekerja. Bekerja juga, menyampaikan informasi. Oke, Kak Selviana IR, iku ya tipe. Iya betul. Dan ini Kak Farda. Jadi Kak Uni, Kak kalau USG BRS bisa pakai BPJS nggak sih?
Kalau untuk penggunaan BPJS Kesehatan itu kan asalkan sesuai dengan prosedur, jadi artinya ketika nanti memang tidak gawat darurat itu kan harus ke FKTP-nya dulu Kak. Dan untuk sekarang kalau misalkan di puskesmas, misalkan kakak terdaftar FKTP-nya di puskesmas, itu di puskesmas kan sudah ada fasilitas USG juga Kak, jadi bisa dilakukan USG di FKTP. Tapi kalau misalkan setelah melakukan pengecekan di puskesmas ternyata harus ada tindakan lanjutan yang tidak bisa dilakukan di puskesmas, nanti dari puskesmasnya atau FKTP-nya akan memberikan rujukan untuk ke rumah sakit. Tapi dengan catatan sesuai dengan indikasi medis dari dokter ya Kak, jadi bukan atas permintaan pasien sendiri. Begitu ya Kak Diana. Selanjutnya nih dari Kak Umi. Kak, untuk aktivasi biasanya berapa hari setelah dibuat dan kapan bisa dipakai? Kalau untuk aktivasi peserta mandiri itu kan saat ini ada 2 cara Kak. Jadi nanti ada yang dengan masa tunggu, ada juga yang tanpa masa tunggu. Nanti sesuai dengan kebutuhan aja ya Kak ya. Kalau misalkan hanya untuk sifatnya berjaga-jaga, bisa dipilih yang dengan masa tunggu. Nanti masa tunggunya itu 14 hari. Kalau misalkan mohon maaf akan segera digunakan, dalam artian sedang membutuhkan pelayanan di Vaskes, nanti bisa memilih yang tanpa masa tunggu, artinya di hari yang sama bisa langsung aktif setelah dibayarkan iurannya. Tapi untuk yang tanpa masa tunggu itu nanti untuk iuran atau tagihan akan diberlakukan setelah bulan nonaktifnya atau tahun nonaktifnya ya, dari bulan dan tahun nonaktif. Oke, ini ada pertanyaan sedikit menggelitik ya untuk hiburan untuk di sela-sela ini. Dari Kak Nara, kalau minta tolong dokter untuk selamatin anaknya yang sedang ulang tahun bisa dijamin BPJS tidak? Kita bantu memberikan ucapan selamat ya Kak Nara ya. Oke, nanti kita nyanyikan juga boleh. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya nih, back to the topic. Wah, selanjutnya nih Kak, dari Kak Tiu. Kak, kalau mau ganti nomor HP tapi nomor HP penggantinya malah udah dipakai KIS kakak, itu gimana solusinya? Berarti maksudnya nomor HP-nya sudah terpakai ya. Kalau itu nanti kakaknya yang menggunakan nomor HP-nya yang bersangkutan bisa diupdatekan dulu dari Pandawa. Nah, nanti setelah nomor handphone kakaknya itu sudah diupdate sesuai dengan nomor HP-nya sendiri, nanti dari peserta tersebut bisa update menggunakan nomor HP itu. Jadi nanti keduanya itu sesuai dengan nomor HP masing-masing. Itu Kak. Seperti itu Kak. Selanjutnya dari Kak Adi Cemong. Kalau untuk perubahan Vaskes berapa lama? Kalau perubahan Vaskes sendiri nanti aktifnya di tanggal 1 bulan depannya Kak. Jadi misalkan nih sekarang kan tanggal 31 nih Kak, 31 Oktober. Aktifnya itu besok pagi sudah aktif. Jadi bukan 1 bulan ke depan tapi di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi mau melakukan perubahan di 31 maupun di tanggal 1 itu tetap aktifnya di tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi kalau bulan ini berubah berarti tanggal 1 November bisa aktif di Vaskes yang baru. Dan kalau mau ganti lagi harus menunggu berapa lama Kak? Ya kalau mau diganti atau diubahkan lagi nanti menunggunya 3 bulan ya Kak ya. Tuh, ini dari Kak Ika, syarat bikin BPJS anak apa aja Mbak? Mungkin kalau kasusnya ini bayi baru lahir Kak. Kalau bayi baru lahir, misalkan lahirannya itu di Vaskes, itu bisa didaftarkan langsung dari Vaskesnya Kak. Kalau belum terdaftar NIK atau belum masuk KK, nanti bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lahirnya. Tapi kalau misalkan sudah terdaftar NIK di KK, nanti bisa melampirkan KK-nya atau akte kelahirannya juga bisa, nanti diserahkan ke petugas rumah sakit, nanti jadi ke petugas Vaskes. Nanti dari Vaskesnya akan melakukan pengentrian data yang akan kami approve atau kami setujui jika memang sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya bersinggungan nih Kak dengan pendaftaran bayi baru lahir. Dari Kak Inesa Putri, kalau untuk calon bayi pas baru lahir bisa langsung aktif nggak? Kalau untuk saat ini Kak,
pendaftaran bayi itu hanya bisa dilakukan ketika bayi atau anak tersebut lahir, Kak. Jadi kalau bayinya itu masih belum lahir, nanti mungkin bisa mendaftarkan untuk orang tuanya dulu ya, atau ibunya dulu terutama. Nah, nanti setelah bayi lahir itu akan dilakukan pendaftaran dari vaskes tempat lahirnya itu tadi. Oke, selanjutnya dari Kak Diana Asgor. Enak nih Kak Asgor. Selanjutnya Bagi dong, Kak. Kak, bikin BPJS yang gratis itu langsung ke kantor bisa nggak sih Kak? Apa harus ke balai desa dan lain-lain dulu ya? Kalau untuk yang dari pemerintah itu nanti bisa ke kantor desa dulu, kemudian bisa ke dinas sosial setempat, Kak, gitu. Nanti sifatnya pengusulan ya, yang menentukan bisa atau berhak atau tidaknya nanti dari kriteria dari hasil survei dinas sosial itu. Oke, seperti itu ya. Tapi beberapa juga ada yang mengajukannya ke balai desa, kemudian dari balai desanya yang memproses untuk diajukan ke dinsos itu juga ada. Tuh, tergantung kebijakan dari masing-masing daerah. Ya. Begitu selanjutnya. Ini sudah nih. Ini kebanyakan nanyanya untuk mengalihkan ke peserta PBI nih. Oke, selanjutnya BPJS PBI gitu udah kita jawab ya barusan ya. Nah, ini dari Kak Eca, ini seperti pertanyaan tadi Kak di awal. Kalau statusnya BPJS ditangguhkan, itu kenapa? Kalau penangguhan pembayaran itu sendiri kan statusnya sudah terdaftar, namun untuk pembayaran iuran pertama belum dilakukan, Kak. Jadi silakan bisa melakukan pembayaran iuran pertama, bisa di minimarket atau bisa di e-wallet atau e-commerce. Setelah nanti melakukan pembayaran iuran, baru status kepesertaannya akan aktif dan bisa digunakan. Tadi pertanyaannya mana ya? Tadi ada pertanyaan nih dari Kak Leni R. Indriani. Tanya Kak, saya P3K, kok sekarang jadi berubah penerima upah ya? Saya dan suami jadi terpisah datanya. Nah, ini apabila Ibu ada perubahan segmen kepesertaan, bisa melaporkan ke kantor ya dengan membawa berkas persyaratan seperti SK pengangkatan dan KK, kantor BPJS Kesehatan terdekat. Selanjutnya dari Kak Uyuy. Kak, aku pindahin vaskes lewat JKN, lalu pengen cetak kartunya, itu gimana ya Kak? Kalau untuk kartu sendiri tetap akan ada di aplikasi tersebut, Kak. Jadi nanti bisa dicek di menu kartu ketika nanti akan digunakan ke fasilitas kesehatan, membawa HP-nya. Jadi nanti cukup ditunjukkan saja. Jadi tidak perlu melakukan pencetakan atau print kartu. Oke. Selanjutnya dari Kak Maliha Shop 07. Kalau BPJS nunggak 5 bulan, apa bisa periksa ke fase 1? Kalau untuk BPJS Kesehatan itu bisa digunakan dengan syarat kartunya atau status kepesertaannya aktif dulu ya Kak. Jadi silakan bisa melakukan pembayaran iuran. Setelah dilakukan pembayaran iuran, untuk status akan aktif kembali. Setelah aktif kembali, baru bisa digunakan kembali gitu. Seperti itu. Oh ya, tambahan untuk yang peserta P3K tadi ya, apabila suami istri itu sama-sama pekerja gitu, nanti bisa diambil di kelas tertinggi itu ya Mbak? Iya betul. Jadi nanti bisa dicek kembali Kak, antara suami dan istrinya itu apakah untuk kelasnya itu sama atau tidak. Kalau memang kelasnya itu berbeda antara suami dan istrinya, nanti bisa dilakukan kepengurusan, bisa melalui WA Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti akan dilingkan atau dihubungkan. Nah otomatis
ketika suami atau salah satu itu masih di misalnya di kelas 2 ya Kak ya. Nah, itu ketika sudah dilingkan atau dihubungkan untuk hak kelas yang masih di kelas 2 tersebut bisa mengikuti hak kelas yang tertinggi, meskipun untuk iurannya tetap sama ya Kak ya, tapi haknya bisa mengikuti di kelas yang tertinggi itu Kak. Nah, untuk misalkan nanti ada anggota keluarga yang lain, misalkan ada anak, itu nanti bisa ditanggung sampai dengan maksimal anak ketiga. Nah, itu bisa diikutkan juga ke kelas yang tertinggi. Kalau misalkan ayahnya kelasnya lebih tinggi, berarti nanti bisa diikutkan ke ayahnya, sehingga satu keluarga bisa ikut di hak kelas tertingginya. Ya gitu. Selanjutnya dari Kak Pita _SR. Kak, kalau tiba-tiba logout mungkin aplikasi mobile JKN ya, terus nama HP udah nggak aktif dan belum dikaitkan ke email, loginnya gimana ya Kak? Bisa melakukan perubahan identitas dulu Kak, update identitas dulu melalui WA Pandawa, nanti dipilih yang perubahan identitas nomor HP, sekaligus nanti mungkin bisa ditambahkan untuk emailnya, sehingga nanti ketika nomor HP dan emailnya sudah terupdate sesuai dengan data yang terbaru, nanti bisa misalkan lupa kata sandi ya, untuk pengiriman kode OTP-nya bisa dipilih antara menggunakan SMS atau melalui email itu tadi. Itu solusinya ya Kak. Tanya dari Kak R_H. Kak, anakku BPJS-nya dari 2020 nggak disetorin sama ayahnya, gimana Kak solusinya? Karena pergi. Dari 2020 berarti 5 tahun ya Kak ya? 5 tahun ya. Kalau untuk artinya kan menunggak ya untuk kepesertaannya, jadi nanti bisa dilakukan pelunasan atau pembayaran iuran yang maksimal itu meskipun 5 tahun menunggak ya Kak. Jadi untuk tagihannya itu maksimal 25 bulan atau 24 plus 1 bulan berjalan. Nah, setelah dilakukan pelunasan atau pembayaran iuran yang menunggak itu tadi, itu statusnya akan aktif kembali dan misalkan mau digunakan bisa digunakan kembali. Kemudian nanti bisa dipastikan juga untuk kedepannya bisa dilakukan pembayaran rutin ya Kak ya, setiap bulannya supaya tidak menumpuk seperti itu. Ngomong-ngomong Kak, ini udah 16.26, berarti kita live tinggal 4 menit lagi ya. Jadi kita harus gercep ini membahas semuanya, tapi mohon maaf sebenarnya ini tidak bisa kami bahas semuanya ya, harus jawab semua karena ini sudah ada ratusan pertanyaan dari teman-teman. Jika ada pertanyaan yang sekiranya sampai nanti di akhir belum terjawab, teman-teman bisa menanyakan via DM kami ya. Selanjutnya nih Kak, dari Kak mana tadi ya? Wah, sudah melompat lagi. Saking banyaknya. Tadi Kak Uyu itu Kak, dia nanya mau cetak kartu, tapi BPJS Kesehatan sudah tidak mengeluarkan kartu fisik ya. Tapi dia tadi bilang nih mau digunakan untuk bekerja, mungkin buat SKCK ya, gitu ya. Kalau misalkan membutuhkan kartu fisiknya itu sebetulnya diperbolehkan untuk mencetak sendiri, tapi dari kantor BPJS Kesehatan sendiri sudah tidak melakukan pencetakan kartu Kak. Kalau Kak Uyu mau mencetak, Kak Uyu bisa download kartu digitalnya di mobile JKN, bisa dikirimkan ke email lalu bisa dicetak secara mandiri gitu ya. Nih, selanjutnya ini sudah ya, kebanyakan memang tentang PBI. Ini dari Kak Love. Kak, aku kok ganti alamat di JKN, isunya masih dulu, jadi nggak sesuai alamat sekarang. Kalau itu nanti bisa melakukan update kembali Kak, jadi nanti bisa ke WA ke Pandawa. Nanti ada Kak Marta menyukai live. ini tuh. Oke, Hai Marta. Selanjutnya Kak, ya jadi untuk updating data itu bisa melalui WA Pandawa, dipilihnya nanti yang administrasi,
untuk update alamat ya Kak ya, update identitas yang di bagian alamat. Nanti ketika sudah sesuai untuk alamatnya di Mobile JKN otomatis akan menyesuaikan. Tapi bisa dipastikan kalau untuk data dari BPJS Kesehatan itu kan sesuai dengan data Dinas Dukcapil Kak. Jadi bisa dipastikan dulu untuk data capil online-nya itu sudah sesuai dengan alamat yang saat ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan terakhir dan sekaligus sesuai dengan tema hari ini nih. Apa tuh? Jadi mohon dijelaskan ya Mbak Yakti ya. Dari Mas.pra hanya 2. Pasien poliklinik umum mau dirawat pakai BPJS, alurnya gimana Kak? Pasien poliklinik umum ya Kak. Jadi sesuai dengan alur berjenjang dari BPJS Kesehatan itu, kalau misalkan memang kakak membutuhkan layanan kesehatan, silakan yang pertama itu bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dulu atau FKTP-nya dulu, bisa puskesmas, klinik atau DPP atau dokter keluarga. Setelah dilakukan pengecekan dari FKTP-nya, kalau misalkan memang memerlukan atau diperlukan Udah berakhir. belum ya. Oke, lanjut. Kalau ya izin meneruskan ya Kak. Jadi kalau misalkan memang setelah dilakukan pengecekan dokter di FKTP itu masih memerlukan pengecekan lanjutan, nanti bisa diberikan rujukan ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakitnya itu pun berjenjang ya Kak. Jadi bisa ke tipe D terlebih dahulu, kemudian tipe C, B, dan seterusnya. Dan itu bisa dirujuk ke vaskes atau ke rumah sakit yang ada di kota tersebut terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti ternyata di rumah sakit yang ada di kota tersebut memang tidak bisa ditangani atau membutuhkan penanganan yang lebih lanjut lagi, baru akan diberikan rujukan ke yang di tingkat atasnya Kak. Jadi kalau misalkan di Kebumen nih contohnya, itu kan belum ada rumah sakit yang tipe A. Kalau misalkan memang di rumah sakit yang di Kebumen itu tidak bisa ditangani atau belum selesai penanganannya, nanti akan diberikan rujukan ke luar kota atau ke RS yang tipe di atasnya atau tipe A. Oke, seperti itu, dan ini waktu sudah menunjukkan 16.31. Terima kasih Kak Yakti sudah bergabung di live hari ini, dan terima kasih untuk Sobat JKN dimanapun berada, baik di Kebumen maupun di luar Kebumen ya. Ini sebenarnya juga dari macam-macam wilayahnya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk join lagi live kita di minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama, tentunya dengan topik tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terbalaskan, bisa di kopas ya, lalu dikirimkan ke direct message kami, akan kami balas satu-satu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Bye. Selalu sehat. Jangan lupa bayar iuran tepat waktu.